Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanir rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Ya Fattah ya Rahman ya Rahim. Ya Alim ya Ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini saya akan menerangkan tentang tafsir Jalalain. Ya, berikut asbabun nuzulnya tentang tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya jelaskan tentang biografi siapa itu pengarang tafsir Jalalain. Ya. Jadi jika seseorang ingin menafsirkan suatu ayat, biasanya mereka bisa menggunakan tafsir-tafsirnya para ulama. Jadi ketika menyampaikan suatu ayat menggunakan tafsir ulama, misal mereka menggunakan tafsir Mustafa Bisri yang di Al-Ibriz itu adalah Mustafa Bisri. Sebentar. Namanya adalah Kiai Bisri Mustafa. Namanya Al-Ibriz. Nah, namun untuk tafsir karangan Syekh Imam Nawawi namanya adalah Tafsir Al-Munir. Namanya Tafsir Al-Munir. Nah, untuk umum yang ulama masyarakat Sunni di Indonesia ataupun di dunia yang Sunni yang mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, mengikuti sunnah, yaitu kebanyakan menggunakan tafsir Jalalain. Bisa menggunakan tafsir Al-Munir, tafsir Al-Ibriz juga bisa. Di sini tafsir Jalalain adalah karangan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, ya, dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang biografi beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan salamnya selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau, mengikuti jejak-jejak Rasulullah SAW hingga akhir zaman. Tafsir Jalalain ini ditulis oleh dua imam besar, ya, yaitu namanya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Penulis pertama yaitu Jalaluddin Al-Mahalli. Nama aslinya ialah Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Mahalli Asy-Syafi'i. Jadi dilahirkan di Mesir pada tahun 791 Hijriah.
dan wafat pada permulaan tahun 864 Hijriah. Ayat-ayat Al-Quran yang ditafsirkannya dimulai dari permulaan surat Al-Kahfi hingga akhir surat An-Nas. Kemudian ia menafsirkan surat Al-Fatihah, sesuai menafsirkan surat Al-Fatihah, kematian merenggutnya. Dengan demikian, tafsirnya belum lengkap, yakni belum seluruh surat di dalam Al-Quran. Ia seorang yang sungguh-sungguh menekuni berbagai ilmu agama, antara lain fikih, tauhid, usul fikih, nahwu, syaraf, dan mantiq. Ia berguru kepada Al-Badr Mahmud Al-Aqsara'i, Al-Burhan Al-Bajuri, Asyams Al-Basati, Al-Ala Al-Bukhari, dan lain-lainnya. Di masanya ia merupakan seorang alamah terkemuka, terkenal pandai dalam memahami masalah-masalah agama, sehingga sebagian orang yang semasanya menyebutnya seorang yang memiliki pemahaman yang brilian melebihi kecermelangan berlian gitu. Jadi memiliki kepandaian yang melebihi kecemerlangan berlian seperti itu. Tetapi dia sendiri mengatakan bahwa dirinya tidak mampu banyak menghafal, dan sesungguhnya pemahaman yang dimilikinya tidak mau menerima kekeliruan. Ia juga terkenal seorang tokoh yang konsisten kepada pemahaman ulama salaf, sangat soleh dan wara, serta tidak pernah berhenti dari kegiatan beramar ma'ruf dan nahi munkar, meskipun mendapat cacian orang yang mencacinya dalam membela perkara yang hak. Dalam menghadapi para pembesar dan penguasa yang zalim, dia selalu berpegang teguh kepada kebenaran. Mereka sering datang mengunjunginya, tetapi ia tidak terpengaruh oleh mereka. Bahkan mereka tidak diperkenankan masuk menemuinya. Pernah ditawarkan ceritanya kepada Jalaluddin al-Mahali ini, atau disebut Muhammad ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Ibrahim al-Mahali al-Syafi'i. Ini pernah ditawarkan jabatan qadhi terbesar di negerinya, tapi dia tidak mau menerimanya. Dia lebih suka memegang majelis tadris fikih al-Mu'ayyidah dan al-Darqutniyah. Kitab yang ditulisnya itu menjadi pusat perhatian banyak orang dan dijadikan sebagai pegangan mereka dalam belajar seperti itu. Kelebihannya ialah gaya bahasanya sangatlah ringkas, data-datanya lengkap dan terseleksi, ungkapannya fasih, urayanya dan penyelesaiannya juga sangat jelas. Di antara karya tulisnya ialah Syarah Jam'ul Jawami' fil Usul, Syarah Al-Minjah tentang fikih Syafi'i, dan Syarah Al-Waraqat tentang usul fikih. Karya lainnya ialah tafsir, ini namanya tafsir Jalalain seperti itu. Penulis yang kedua ialah bernama Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dia menafsirkan ayat-ayat atau surat-surat yang tidak sempat ditafsirkan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahali. Jadi diteruskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti karena belum selesai satu Al-Quran. Jadi diteruskan oleh Jalaluddin As-Suyuti, yaitu mulai dari Al-Baqarah hingga akhir surat Al-Isra, seperti itu. Ya. Imam Jalaluddin As-Suyuti, nama aslinya ialah, nama Imam Jalaluddin As-Suyuti itu bernama Abdul Fadl alias Abdul Rahman ibnu Abu Bakar ibnu Muhammad As-Suyuti Asy-Syafi'i. Lahir pada bulan Rajab tahun 848 Hijriah. Ya. Itu 848 Hijriah. Wafatnya itu pada malam Jumat tanggal 19 bulan Jumadil Ula tahun 991 Hijriah. Dia seorang hafiz hadis, musnid, muhafid, dan telah hafal Al-Quran sewaktu berusia 8 tahun, serta telah banyak menghafal kitab karya para ulama di masanya. Orang tuanya meninggal dunia
semasa ia berusia 5 tahun. Lalu pengasuhannya diwasiatkan kepada sejumlah ulama, antara lain Al-Kamal Ibnul Hamam. Ia belajar dari banyak guru. Menurut hitungan muridnya yang bernama Ad-Daudi, guru Imam As-Suyuti ada 51 orang. Ad-Daudi menghitung pula hasil karya tulisnya. Ternyata seluruhnya lebih dari 500 buah. Seperti itu. Dia juga merupakan seorang piawai dalam dia seseorang yang piawai dalam kecepatan menulis. Bagaimana dikatakan oleh Ad-Daudi, aku pernah menyaksikan Syekh Imam As-Suyuti dalam menulis. Ternyata dalam satu hari beliau mampu menulis sebanyak 3 vel karya tulis. Masya Allah. Imam As-Suyuti adalah seorang ulama paling terkemuka di masanya dalam bidang ilmu hadis dan semua cabangnya, sanadnya, dan kesimpulan hukum-hukum yang dikandungnya. Dia telah hafal 200.000 buah hadis. Dan seandainya ia menemukan yang lebih banyak lagi, niscaya ia mampu menghafalnya. Ketenaran hasil karyanya tidak disangsikan lagi karena telah menyebar di seluruh kawasan timur dan barat, serta diterima oleh banyak orang. Setelah usianya menginjak 40 tahun, beliau istirahat dari kegiatan menulisnya dan mengisi sisa-sisa usianya hanya untuk beribadah kepada Allah serta berpaling dari dunia dan penghuninya. Alasan ia berbuat demikian dikemukakannya dalam karya tulisnya yang berjudul At-Tanfis. Untuk itu beliau tinggal di Raudatul Mekyat, tidak berpindah dari sana sampai ia meninggal dunia. Di sini Imam As-Suyuti dalam menafsirkan tafsir Jalalain ini mengikuti metode yang telah ditempuh oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli, seperti dalam mengemukakan pemahaman tentang ayat-ayat, berpegang teguh kepada pendapat yang kuat, mengi'rabkan hal-hal yang diperlukan, dan mengingatkan adanya berbagai macam syaraat yang terkenal. Semuanya itu diungkapkan dengan baik, ringkas, dan padat. Disebutkan pula berbagai macam pendapat yang tidak tepat dan berbagai macam i'rab yang tepatnya hanyalah dalam kitab-kitab bahasa. Maka seseorang yang membaca tafsir Jalalain hampir tidak dapat merasakan adanya perbedaan yang jelas di antara penyajian yang dikemukakan oleh kedua imam itu dalam tafsirannya ini, kecuali dalam tempat-tempat tertentu yang sedikit jumlahnya. Kalau dihitung tidak sampai 10 masalah. Menanggapi keringkasan tafsir ini, penulis kitab Kashfuz Dzunum mengutip sebagian pendapat ulama yang mengatakan bahwa ia pernah menghitung huruf-huruf Al-Quran dan huruf-huruf tafsir Jalalain. Ternyata ia menemukannya berbanding sampai dengan surat Al-Muzammil. Sedangkan dari tafsir surat Al-Mudaththir merupakan kelebihan hingga akhir Al-Quran. Berdasarkan perhitungan ini, maka tafsir Jalalain boleh dipegang tanpa wudhu. Dalam terjemahan ini, tafsir surat Al-Fatihah diletakkan pada awal kitab agar sesuai dengan mushaf Utsmani, seperti itu. Sedangkan dalam kitab aslinya diletakkan di bagian belakang surat Al-Fatihah itu. Setiap kata yang berada dalam tanda kurung dan ditulis dengan huruf miring adalah terjemahan ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan yang di luarnya adalah tafsirnya dalam menerjemahkannya menyesuaikan dengan kitab aslinya. Demikian pula dengan metodenya, hal ini kami sesuaikan dengan kitab aslinya. Demikian pula dengan metodenya, hal ini kami melakukan agar kitab ini mudah dijadikan rujukan bagi mereka yang ingin memahami tafsir kalimat demi kalimat. Jadi di dalam tafsir ini juga disajikan tentang asbabun nuzul ayat atau latar belakang turunnya ayat yang bersangkutan. Jadi seperti itu. Setiap tafsir suatu surat kami diiringi dengan terjemahan asbabun nuzulnya. Terjemahan asbabun nuzul yang dipakai berasal dari kitab Lubabun Nuqul karya Imam Jalaluddin As-Suyuti juga, yang ditulis dalam Hasyiyah atau catatan pinggir kitab tafsir Jalalain ini. Dan itu ketengahan pula terjemahan kitab
kami ketengahkan pula terjemahan kitab Nasikh wal Mansukh karya Imam Ibnu Hazm. Ilmu Nasikh wal Mansukh merupakan salah satu sarana untuk memahami kesimpulan makna yang dikandung oleh ayat-ayat Al-Quran. Kedudukannya itu tidak kalah pentingnya dengan asbabun nuzul. Terjemah Nasikh wal Mansukh dijadikan satu dan diletakkan pada akhir kitab tafsir ini. Mudah-mudahan terjemahan tafsir jalan ini bermanfaat bagi umat Islam dan bagi mereka ingin mendalami tafsir Al-Quran. Apabila ada kekurangan, kami mohon dari pihak penerjemah mohon masukannya dari pembaca yang budiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi perlindungan dan petunjuk dari terjaga dan terpeliharanya kitab suci, kitab sucinya dari orang-orang yang bermaksud menyelewengkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati ila arwahi Imam Jalaluddin Al-Mahali wa Imam Jalaluddin As-Suyuti bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbil kulli wali walidayya amin. Pertama-tama Bismillahirrahmanirrahim, saya akan ungkapkan tafsir Jalalain ini menurut kedua imam, yaitu yakni Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Yang pertama adalah surat Al-Fatihah, artinya adalah pembukaan. Makkiyah 7 ayat. Surat Fatihah itu diturunkan di kota Mekah. Jumlah ayatnya ada 7 berikut dengan bismillah, ya. Menurut pendapat yang menganggapnya sebagai salah satu ayat daripadanya, sedangkan ayat yang ke-7 menurutnya ialah mulai dari suratul ladzina sampai dengan akhir surat. Jika bismillah dianggap bukan sebagai salah satu ayat dari Al-Fatihah, maka ayat ke-7-nya ialah mulai dari ghairil maghdubi sampai dengan akhir surat. Berdasarkan anggapan ini, maka sebelum ayat yang ke-7 diperkirakan adanya kalimat ulu. Sebelum ayat yang ke-7 diperkirakan adanya kalimat ulu, supaya ayat yang ke-7 ini maknanya sealur dengan ayat-ayat sebelum ayat iyyaka na'budu, yang kesemuanya itu dianggap sebagai doa dari hamba-hamba Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atau dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Lafaz ayat ini merupakan kalimat berita, dimaksud sebagai ungkapan pujian kepada Allah. Berikut pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang memiliki semua pujian yang diungkapkan oleh semua hambanya, atau makna yang dimaksud ialah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang harus mereka puji. Lafaz Allah merupakan nama bagi zat yang berhak untuk disembah. Ini lafaz Allah di Alhamdulillah, lillah adalah lafaz Allah adalah. Jadi ini baru alhamdulillahnya saja, belum Rabbil alamin. Jadi baru alhamdulillah adalah artinya adalah kalimat berita. Di sini kalimat berita dimaksudnya yaitu ungkapan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Pengertiannya terkandung di dalamnya adalah memiliki semua pujian,
Jadi semua pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya semua pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Atau makna puji lafaz Allah di dalam alhamdulillah merupakan nama bagi zat yang berhak untuk disembah. Jadi alhamdulillah adalah segala puji bagi Allah. Jadi di dalam tafsir Jalalain ini alhamdulillah adalah lillahnya ini berarti Allah itu hak Tuhan yang hak dan berhak untuk disembah. Begitu. Rabbil alamina artinya adalah Tuhan semesta alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamina adalah Tuhan semesta alam. Jadi di sini Allah adalah yang memiliki pujian semua makhluknya, yaitu terdiri dari manusia, jin, malaikat dan hewan-hewan, melata dan lain-lainnya. Ya. Itu Rabbil Alamin. Masing-masing dari mereka disebut alam, ya. Alam karena alamin alam. Oleh karenanya ada alam manusia, alam jin dan lain sebagainya. Rabbil Alamin Tuhan seluruh alam. Di sini definisi alamnya ini ada alam jin, alam manusia dan alam lainnya. Lafaz al-alamina merupakan bentuk jamak dari lafaz alam. Lafaz al-alamina merupakan bentuk jamak dari lafaz alam, yaitu dengan memakai huruf ya, dan huruf nun pada akhirnya. Secara umum alam semesta merupakan alamat atau pertanda mengingat ia adalah pertanda bagi adanya yang menciptakan, seperti itu. Jadi alam semesta merupakan pertanda atau alamat mengingatkan mengingat ia adalah pertanda. Jadi alam semesta ini adalah pertanda bagi adanya yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Rabbil Alamina menurut Imam As-Suyuti seperti itu. Jadi pertanda bahwa alam ini ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, ya. Ar-Rahmanir Rahim adalah artinya yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahali, yaitu yang mempunyai rahmat. Ar-Rahmanir Rahim, rahmat ialah menghendaki kebaikan bagi orang yang menerimanya. Jadi artinya adalah rahmat ialah menghendaki kebaikan bagi orang yang menerimanya. Selanjutnya Maliki Yaumiddin, artinya yang menguasai hari pembalasan. Dijelaskan menurut ulama, dua orang ulama ini, Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, di dalam tafsir Jalalain ini, di hari kiamat kelak melalui Malik Yaumiddin, itu tafsirnya di hari kiamat kelak, ya. Lafaz Yaumuddin disebutkan secara khusus karena Yaumuddin Maliki Yaumiddin atau Yaumuddin ya, khusus karena di hari itu tidak ada seorang pun yang mempunyai kekuasaan melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang mempunyai kekuasaan di hari itu, ya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan di dalam surat Quran Al-Mu'min, ya, surat ke-40 ayat 16, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari itu? Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini, yakni hari kiamat? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Allah mengalahkan segalanya, ya. Selanjutnya bagi orang yang membacanya Maliki. Nah, Maliki ini adalah menguasai, ya kan. Jadi Allah yang menguasai, maknanya menjadi dia yang memiliki semua perkara di hari kiamat. Hanya Allah yang memiliki semua perkara pada hari kiamat. Atau dia adalah zat yang memiliki sifat ini secara kekal. Jadi Allah memiliki sifat menguasai di hari kiamat, memiliki sifat jadi dia adalah zat yang memiliki sifat ini secara kekal, ya, seperti itu.
perihalnya sama dengan sifat-sifat yang lain, yaitu seperti Ghafiruz Zanbi. Artinya Ghafiruz Zanbi ini zat yang memiliki sifat yaitu yang mengampuni dosa-dosa. Nah, dengan demikian maka lafaz Maliki Yaumiddin ini sah menjadi sifat bagi Allah karena sudah ma'rifat atau dikenal sebagai sifat bagi Allah. Selanjutnya adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya Engkaulah kami memohon pertolongan. Artinya di sini menurut Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam tafsir Jalalain ini, yaitu artinya kami beribadah hanya kepadamu, yaitu yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mentauhidkan atau mengesahkan dan lain-lainnya. Dan kami memohon pertolongan hanya kepadamu dalam menghadapi semua hamba-hambamu ya dan lain-lainnya, seperti itu. Selanjutnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Menurut dua ulama ini ya, ada tafsirnya dan di dalam artinya adalah ihdinas siratal mustaqim, yaitu tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Artinya yaitu bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Kemudian dijelaskan pula ayat berikutnya, yaitu Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Yaitu dijelaskan siratal ladzina an'amta 'alaihim dan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sini siratal ladzina an'amta 'alaihim yaitu jalan lurus. Itu apa? Di sini jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan kenikmatan kepada mereka melalui petunjuk dan hidayahmu. Kemudian diperjelas lagi maknanya adalah ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi diperjelas dengan ghairil maghdubi 'alaihim, seperti itu. Bukan jalan yang dimurkai, karena di dalam ini terdapat doa agar kita ditunjukkan jalan itu orang yang Allah beri nikmat kepada mereka, lalu petunjuk dan hidayahmu. Kemudian diperjelas lagi maknanya oleh ayat berikut ini, oleh ayat berikutnya, yaitu ghairil maghdubi 'alaihim. Artinya bukan jalan mereka yang dimurkai, bukan jalan mereka yang sesat. Yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi ya. Waladdallin yaitu orang-orang Yahudi, dan bukan pula dan selain ad-dallin ya. Jadi di sini ghairil maghdubi 'alaihim itu dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Waladdallin dan bukan pula selain dan bukan pula dan selain ad-dallin, mereka yang sesat. Yang dimaksud adalah orang-orang Nasrani. Di sini adalah orang-orang Nasrani. Faedah adanya penjelasan tadi mempunyai pengertian bahwa orang-orang yang mendapat hidayah itu bukanlah orang-orang Yahudi dan bukan pula orang-orang Nasrani. Hanya Allah lah yang Maha mengetahui dan hanya kepadanya lah dikembalikan segala sesuatu. Semoga salawat dan salamnya dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad serta keluarganya dan para sahabatnya, yaitu salawat dan salam yang banyak untuk selama-lamanya. Cukuplah bagi kita Allah sebagai penolong, dan Dia adalah sebaik-baik penolong. Tiada daya dan tidak ada kekuatan melainkan hanya berkat pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selanjutnya ada penjelasan mengenai asbabun nuzul surat Al-Fatihah ini ya. Asbabun nuzulnya itu apa sih? Jadi
pertama-tama akan saya uraikan tentang lubabun nukul fi asbabin nuzul. Menurut kitab ini, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menjadikan bagi setiap sesuatu sebab musababnya dan menurunkan kepada hambanya sebuah kitab yang amat mengagumkan kita, yang memuat hikmah dari segala masalah dan berita. Salawat dan salam semoga terlimpahkan atas penghulu kita Nabi Muhammad SAW, makhluk yang paling mulia baik di kalangan Arab maupun Ajam, dan paling tinggi kedudukan maupun keturunannya. Begitupun atas keluarga dan sahabat-sahabatnya yang pada umumnya adalah pemimpin-pemimpin yang utama. Kitab ini saya namai Lubabun Nuzul fi Asbabin Nuzul, yaitu saripati tulisan mengenai sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Yang saya ringkaskan kata pengarang kitab ini, ya, yang saya ringkaskan dari buku Jawami'ul Hawadis wal Usul, dan saya kutip dari tafsir para ahli dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikannya berfaedah dan bermanfaat. Sesungguhnya ia semulia-mulia tempat, ya, tempat memohon. Ia semulia-mulia tempat memohon dan satu-satunya yang mampu untuk mengabulkan. Pendahuluan, yaitu mengetahui asbabun nuzul ini banyak manfaatnya. Salahkah kalau ada orang yang mengatakan bahwa ilmu ini tidak ada gunanya? Karena terjadinya sesuai dengan perjalanan sejarah. Di antara faedah-faedah itu ialah untuk mengetahui makna atau artinya serta melenyapkan kemusykilan. Jadi untuk melenyapkan kemusykilan. Al-Wahidi mengatakan bahwa tidak mungkin mengetahui tafsir suatu ayat, ya, tafsir suatu ayat menurut Al-Wahidi tidak mungkin mengetahui tafsir suatu ayat tanpa mengenali kisah dan sebab-sebab turunnya. Sementara menurut Ibnu Daqiqil Aid, asbabun nuzul ini merupakan jalan yang ampuh untuk memahami makna-makna Al-Quran. Ibnu Taimiyah mengatakan pula bahwa mengetahui asbabun nuzul memberikan penjelasan untuk memahami ayat. Karena mengetahui sebab akan mempermudah kita untuk mengetahui musabab. Seperti itu. Tidak jarang kejadian, ya, suatu golongan salaf menemui kesulitan dalam memahami ayat-ayat itu, ya, ayat-ayat kesulitan dalam memahami ayat-ayat sampai mereka berhasil menemukan sebab-sebab turunnya. Maka di waktu itu hilanglah kesulitan-kesulitan tersebut. Contoh-contoh demikian telah dipaparkan pada pasal ke-7 dari kitab Itqal fi Ulumil Quran, dan saya sebutkan pula faedah-faedah lainnya berupa pembahasan dan penyelidikan yang tidak dapat dimuat dalam kitab seperti ini. Kata Al-Wahidi, kata ulama bernama Al-Wahidi, tidak boleh menyebutkan asbabun nuzul dari Al-Quran kecuali dengan riwayat dan pendengaran dari orang yang menyaksikan turunnya ayat serta menyelami sebab musabab dan menyelidiki ilmunya. Kata Muhammad bin Sirin, saya pernah menanyakan kepada Abu Ubaidah tentang suatu ayat Al-Quran. Jawabnya adalah, takutlah Anda kepada Allah dan hendaklah selalu mengucapkan kebenaran. Orang-orang yang mengetahui mengenai apa yang diturunkan ayat Al-Quran telah berlalu. Ya. Kata yang lain, mengetahui asbabun nuzul ini suatu hal yang dapat dicapai oleh sahabat dengan adanya qarinah-qarinah atau petunjuk-petunjuk yang penuh dengan kasus. Ada kalanya sebagian mereka tidak dapat memastikannya, maka dikatakannya lah, saya kira ayat ini turun tentang hal ini, seperti yang dikatakan oleh Zubair mengenai ayat tidak demi Tuhanmu mereka tidak beriman, sampai dengan akhir ayat surat An-Nisa ayat 65. Saya ringkas di sini, para ulama berbeda paham tentang ucapan sahabat. Ayat ini diturunkan tentang ini, apakah itu sama halnya jika ia menunjukkan sebab turunnya ayat atau dianggap sebagai tafsirnya belaka yang tidak termasuk dalam musnad. Bukhari menganggapnya termasuk,
sedangkan yang lainnya mengatakan tidak termasuk. Kebanyakan kita musnad, misalnya musnad Ahmad dan lainnya mengikuti istilah ini. Berbeda hanya jika disebutkan sebab turunnya itu di belakangnya, mereka memasukkannya sebagai musnad. Berkata Zarkashi dalam kitab Al-Burhan, telah menjadi kebiasaan bagi para sahabat dan tabi'in, jika seorang di antara mereka mengatakan ayat ini diturunkan tentang ini, gitu ya, maka yang dimaksudnya ialah bahwa ia mengandung hukum ini dan bukan merupakan sebab turunnya. Jadi termasuk dalam jenis istidlal, mengambil alasan terhadap hukum pada ayat dan bukan dari jenis menceritakan apa yang kejadian. Kata saya, yang menyebabkan menghangatnya perbedaan tentang asbabun nuzul ialah agar setiap ayat yang turun di saat terjadinya peristiwa itu tidak mengalami nasib seperti yang disebutkan oleh Al-Wahidi tentang surat Al-Fil, bahwa sebab turunnya ialah kisah penyerbuan orang-orang Habsyi. Demikian itu sekali-kali bukan merupakan asbabun nuzul, tetapi hanyalah berita tentang peristiwa-peristiwa di masa lampau. Misalnya kisah umat Nabi Nuh, kaum Ad, Samud, pembangunan Ka'bah dan lain-lain. Demikian pula apa yang disebutkannya tentang sebab-sebab pengangkatan Ibrahim dengan Khalil, kekasih dengan dalam firman-Nya, dan Allah mengambil Ibrahim sebagai Khalil. Quran surat An-Nisa ayat 125. Demikian itu bukanlah merupakan asbabun nuzul. Nah, sebagai perhatian pertama, ya, yang dianggap dan dimasukkan sebagai musnad dari sahabat ialah yang diriwayatkan oleh tabi'in, ya, walaupun mursal tetapi hakikatnya marfu', artinya bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dapat diterima jika sanadnya sah di antara para ahli tafsir yang mengambil dari para sahabat, misalnya Mujahid, Ikrimah, dan Sa'id bin Jubair. Atau dapat pula jika mursal itu diperkuat, ya, oleh mursal yang lain dan sebagainya. Kedua, seringkali terjadi para ahli tafsir menyebutkan beberapa sebab tentang turunnya suatu ayat itu. Cara kita berpegang dalam hal ini ialah dengan melihat ucapan yang dipergunakannya, ya. Jika salah seorang mengatakan ayat ini turun tentang ini, misalnya, dan kata yang lain ia turun dalam hal ini, lalu disebutkan soal lainnya seperti yang telah diterangkan dulu, maksudnya ialah kafir, bukan asbabun nuzul, hingga tak ada pertentangan antara kedua ucapan itu sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab Al-Ikhwan, yakni jika keduanya tercakup oleh lafal, keduanya itu sudah sewajarnya jika hal-hal seperti ini tidak dicantumkan dalam kitab-kitab asbabun nuzul, kecuali dalam kitab-kitab mengenai hukum-hukum Al-Quran. Nah, di sini jika seseorang menyatakan dengan perkataannya ayat ini turun tentang ini, sedangkan yang lain menegaskan suatu asbabun nuzul yang berlainan dari itu, maka penegasan dari yang lain itulah yang akan menjadi pegangan. Contohnya ialah keterangan Ibnu Umar mengenai firman-Nya, istri-istrimu merupakan tempat persemaian bagimu. Ya, jadi surat Al-Baqarah ayat 223. Diturunkan khusus tentang mencampuri istri dari pinggul, sedangkan Jabir menegaskan suatu sebab lain yang berlainan dari itu, maka yang menjadi pegangan ialah pegangan dari Jabir ini. Seandainya seseorang menyebutkan suatu sebab, sedangkan lainnya menyebutkan sebab yang berbeda, kemungkinan ayat itu turun tidak lama sesudah berbagai sebab tersebut, seperti yang akan ditemui nanti pada ayat Qi'an. Ada kalakul ayat itu turun 2 kali seperti pada ayat tentang ruh pada bagian terakhir dari surat An-Nahl dan firman-Nya, tidak selayaknya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman, sampai dengan akhir ayat surat At-Taubah ayat 113. Di antara hal-hal yang menjadi pegangan dalam tarjih, ya, artinya menentukan mana yang lebih kuat, itu namanya tarjih, ialah dengan melihat isnad, kemudian jika perawi salah satu dari keduanya asbabun nuzul itu hadir dalam peristiwanya atau termasuk dalam golongan ulama-ulama tafsir, misalnya Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, ada kalanya lagi ia terlibat dalam salah satu dari kedua kasus tersebut hingga perawinya menjadi ragu, lalu katanya diturunkan. Hal ini akan ditemui pada surat Az-Zumar. Ketiga, kitab yang paling masyhur
mengenai ilmu asbabun nuzul dewasa ini ialah kitab karya Al-Wahidi, sedangkan kitabku ini mempunyai perbedaan dengan kitab tersebut dalam beberapa hal. Pertama, menyajikannya secara ringkas. Kedua, menghimpun banyak pendapat hingga memuat tambahan yang tidak sedikit apa yang telah dikemukakan oleh Al-Wahidi dengan memberi ciri huruf qaf pada tambahan tersebut. Ketiga, menghubungkan setiap hadis kepada yang mengeluarkannya di antara pemilik kitab-kitab yang diakui. Misalnya kitab yang 6, Mustadrak, Sahih Ibnu Hibban, Sunan Baihaqi, dan Duruqutni, Musnad Ahmad, Bazar, dan Abu Ya'la, serta Mu'jam Tabrani dan Tafsir Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Murdawai, Abu Syekh, Ibnu Hibban, Faryabi, Abdur Razak, Ibnu Munzir, dan lain-lain. Mengenai kitab Al-Wahidi, ada kalanya dikemukakannya hadis berikut isnadnya, tetapi di samping terlalu panjang tidak mengetahui siapa yang mengeluarkannya, tidak syah lagi. Menyebutkan sumbernya dari salah satu kitab yang disebutkan tadi lebih utama daripada menyandarkan pada penjelasan yang bertele-tele dari Al-Wahidi semata. Karena kitab-kitab tersebut sudah terkenal lagi terpercaya hingga hati pun puas dan lega menerimanya. Ada kalanya pula disebutkan secara terputus sehingga kita tidak dapat mengetahui apakah ia punya isnad atau tidak. Keempat, memisahkan yang sah dari yang tidak dan yang diterima dari yang ditolak. Kelima, menghimpun riwayat-riwayat yang bertentangan. Keenam, menyingkirkan hal-hal yang tidak termasuk dalam asbabun nuzul. Itu tentang asbabun nuzul. Jadi tentang pendahuluan tentang asbabun nuzul. Nah, untuk asbabun nuzul surat Al-Fatihah ini ya, sini keterangannya ialah asbabun nuzulnya ke surat Al-Baqarah ya. Di sini asbabun nuzulnya adalah surat Al-Baqarah. Namun di sini awalnya adalah lubabun nuqul fi asbabin nuzul, yaitu tentang sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran menurut para ulama-ulama. Seperti itu. Jadi saya membacakan asbabun nuzul ataupun dari tafsir Al-Munir karangan Imam Nawawi, asbabun nuzul atau ada tambahan dari kitab Al-Munir ini yang sudah diterjemahkan. Dalam surat Al-Fatihah atau pembukaan juga dikenal dengan nama Exordium, adalah surat pertama dalam kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran. 7 ayat yang terdapat dalam surat ini berisi tentang kebesaran Allah dan doa kepada Allah agar ditunjukkan ke jalan yang lurus. Semua umat Islam hafal surat ini, karena surat ini adalah bagian dari rukun sholat. Surat Al-Fatihah dibaca sebanyak 17 kali sehari, yaitu dari jumlah rakaat sehari semalam. Ini menurut kitab Al-Munir karangan Syekh Imam Nawawi. Nah, saya ungkap lagi menurut kitab ini Al-Ibris karya Kiai Bishri Mustafa. Nah, ini beliau menggunakan teks bahasa Arab Jawa gitu, Arab, jadi terjemah Jawa, Arabnya jadi Arab Jawa ke Indonesia. Jadi surat Al-Fatihah ini menurut Al-Ibris jadi yaitu adalah artinya pembukaan, buka atau pembukaan. Ini bisa disebut sebagai umul kitab, artinya ibunya kitab atau Al-Quran ya. Jadi isinya Al-Quran semua sudah ada di dalam surat Al-Fatihah ini ya. Atau disebut As-Sab'ul Masani menurut Al-Ibris, menurut Kiai Bishri Mustafa, As-Sab'ul Masani.
Artinya adalah ayat 7 yang diulang-ulang. Ya. Dinamakan seperti itu karena sering diulang-ulang dalam sholat. Surat Fatihah itu paling sedikit adalah dibaca 2 kali ketika sholat. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Demikianlah penjelasan tentang surat Fatihah melalui penjelasan tafsir Jalalain, tafsir kitab Al-Munir dalam kitab Al-Hidayah dan kitab Al-Ibris. Menurut Kiai Bisri Mustafa, Al-Munir adalah Syekh Imam Nawawi dan tafsir Jalalain adalah Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahali. Imam Jalaluddin Al-Mahali. Jadi langsung saya jelaskan dari empat ulama seperti itu. Demikianlah. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka asyhadu an la ilaha illa anta wa asyhadu anna ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.